aplikasi yang mana database-nya adalah sebagai berikut. Nah, untuk Ulangi database pek lagi tak rekam pek. bah, Jare kon ngerekam, ulangi oh. lagi tak petek. Ya, jadi kan gini, kita kan bikin pembukaan dulu. Yang pembukaan itu aku. Terus ada perkenalan. Habis itu masuk ke perkenalan dari ini dari database-nya. Jadi kegunaannya apa, terus kenapa ini itu dibuat. Nah, jadi itu database kita itu tentang apa ya? Database kita itu bakal digunakan oleh pusakawan. Yang mana pusakawan ini itu pakai sorry, yang mana database ini tuh dipakai oleh pusakawan untuk menginput data dari peminjaman buku. Nah, biasanya kan peminjaman buku kan pakai kertas toh. Tapi kan kalau nyari siapa aja yang minjem, siapa yang belum kembali itu kan susah. Nah, kita bisa pakai database ini dihubungkan ke aplikasi gitu. Nah, database yang kita buat ini itu ada tiga tabel dan satu tabel buat log. Yang mana tabel grand bakal dijelasin sama Mas Dewa. Kemudian ada booklist, ada tabel user untuk apa yang dijelasin sama Mas Zulfan, sama booklistnya dijelasin sama ini Mbak Ali. Nah, di library Ren itu yes lah, nanti kan apa tak serahin di Zulfan toh. Nah, Zulfan jelasin dari kolomnya. Jadi kalian jelasin dari kolomnya aja. Terus datanya, terus implementasinya kayak gimana. Nah, contohnya kayak gini. Dari kolom ya. Jadi tabel dari RAM ini itu punya 5 kolom. Yang mana kolom itu ada RAM code untuk ID apa? Untuk kodenya, kode peminjamannya, kemudian ID book, kode bukunya, kemudian ID user. Untuk ID dari usernya, kalau di kampus kan biasanya NIM. Nah, itu ada di sini di ID user ini. Nah, untuk book keren itu jumlah buku yang dipinjam. Dan untuk the duration ini untuk batas waktu pengembaliannya. Tanggal batas waktu pengembalian. Nah, yang mana tipe datanya masing-masing di Raincoat, ID book, ID user maupun di book di ID user itu pakai varchar. Panjang datanya 15. Nah, untuk bookend itu pakai float. Karena apa? Kita butuh angka yang mana bisa untuk dijumlahkan atau dibagi atau di operasi matematika kan antara float atau in. Nah, kita biasanya pakai float. Jadi kita pakai float ini. Kemudian ada duration, tipe datanya date. Tipe datanya tanggal. Nah, untuk key-nya sendiri itu Raincoat pakai primary key. Ini sebagai kunci utamanya. Kemudian untuk ID book sama ID user itu dikasih yang namanya foreign key. Jadi ini jadi ID book bakal dihubungkan dengan booklist. Kemudian untuk ID user dihubungkan ke library user, ke tabel library user. Nah, contoh datanya itu sebagai berikut. Misal ya, kita pinjam buku. Itu kodenya ini, 1 sampai 8 ini kodenya. Jadi kalau kita mau cari pakai ini aja. Nah, untuk ID user ini NIM dari mahasiswanya, ID dari usernya yang bakal terhubung dengan library user tadi. Kemudian untuk ID book bakal terhubung dengan library booklist untuk ID dari bukunya. Kemudian duration untuk deadline pengembaliannya. Bookran itu jumlah buku yang dipinjam. Nih, misal rankernya 1, ID usernya 71, ID booknya C01, durationnya sampai besok misal. Kemudian bookrannya ini 1, kita contohkan 1 aja. Nah, untuk kalau diimplementasikan itu bakal kayak gini. Misal ya, kita ke PHP admin. Jadi PHP admin kita insertkan data. Nah, insertan data misal ini datanya kan selanjutnya kan 9 toh, rankernya 9. Jadi kita tinggal klik 9. Nah, ini implementasinya ini implementasinya. Jadi kita misal NIM-nya dia itu 66. Kemudian dia minjem buku M02 dan durasinya sampai tanggal 31 Desember. Buku yang dipinjamnya itu cuma 1. Nah, kita go.
Tuh. Nah, ini kan udah di-insert. Kita lihat datanya apakah udah masuk atau belum. Kita refresh. Nah, ini udah masuk. Jadi sudah didata bahwa ya 566 minjem buku M02 sampai tanggal berikut. Dan jumlah buku yang diminjem itu 1. Tuh. Kemudian masuk kemudian untuk library user bakal dijelaskan oleh Mas 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 Sokwe. Nah, ini mana? Ya gitulah. Julvan. Jadi ya kan? Nah, untuk tabel user itu terdiri dari 5 kolom, yang mana ada ID user, ada NIM-nya ID user ini. Kemudian untuk user department ini untuk jurusannya apa, terus fakultasnya apa, tanggal lahirnya kapan, kemudian username-nya apa. Dan ID user department, fakulti sampai name. Ini tipe datanya varchar. Untuk user date itu pakai tanggal. Nah, primary key-nya ada di ID user yang mana akan dihubungkan ke library rent. Seperti yang dibilang sama Mas Dewa tadi, kita kan kalau di PHP Admin kan tadi waktu nge-insert itu bakal ada opsi. Nah, biar ada opsi ini itu dihubungkan pakai version key tadi. Tuh. Kemudian langsung ke data dan contohnya seperti berikut. Ini name-nya, ini nama usernya, ini tanggal lahirnya, fakultasnya, dan jurusannya apa. Dan untuk library list bakal dijelasin oleh Mbak Alfia. Nah, Mbak Alfia nanti jelasin dari kolom lagi, terus jelasin di sini ada 8 kolom, ada ID dari bukunya, kemudian jumlah buku yang dipinjam, jumlah buku yang tersedia, dan jumlah buku keseluruhan. Kemudian ada buku rilisnya kapan, kategorinya apa, autornya siapa, nama bukunya apa, titelnya ya kan. Nah, untuk tipe datanya book ID pakai varchar. Nah, untuk book rent available quantity karena ini butuh operasi matematika, kita pakai float. Kemudian book release pakai year, kemudian kategori author sama name juga pakai varchar. Nah, untuk contohnya sebagai berikut. Misal, book ID-nya ini kan ada satu abjad toh, satu huruf. Nah, ini huruf ini tuh disesuaikan sama pustakawannya buat nyamain sama kategorinya. Misal kategorinya komik ya kan. Ini kita anggap komik itu C kodenya. Nanti sisanya itu kode dari buku yang kategorinya komik gitu. Nah, buku nama bukunya ini, autornya ini, kategorinya komik, rilisnya ini, terus nah di sini ada book quantity, book available, dan book rent. Ini jumlah bukunya, ini dimasukin sama pustakawannya, ya kan? Untuk book available sama book rent ini otomatis masuk datanya. Jadi misal kita tadi di book rent yang dijelasin sama saudara tadi, misal pinjam satu buku nih, ya nanti otomatis book quantity-nya kurang 1 dan disimpan untuk book available. Nah, untuk masalah ini, masalah trigger dan masalah kayak gini, penjelasan trigger dan prosedur bakal disampaikan sama Mas Taufik. Nah, jadi aku jelasin dari prosedur. Jadi di prosedur itu ada 4, ada insert status, insert log book list, log friend, dan log user. Jadi untuk log ini cuma tambahan. Jadi misal datanya masuk, keluar, atau semacamnya bakal masuk di sini. Tuh. Nah, untuk yang tadi yang masalah library library buku tadi itu di mana ya? Itu bakal masuk di prosedur. Jadi misal ya di sini itu jadi di sini tuh di prosedurnya itu bakal ada 4 kondisi, yang mana misal sorry, bukan ini ya. Kita masuk ke trigger. Jadi di trigger ini bakal ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 trigger. Jadi ada update log user, insert log, delete log, update. Ini
Untuk log-log seperti ini mungkin nggak perlu dijelasin lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan ini. Jadi ini tuh untuk masukin data ke lognya untuk delete, insert maupun update dari tabel user, rand, dan book list gitu. Dan untuk yang ingin kami jelaskan di sini ada insert after rand, delete after rand, dan update after rand. Jadi ini tuh trigger yang digunakan untuk ketika kita masukin data di rand itu kan ada yang tadi jelas Mas Jawa kan ada jumlah buku yang dipinjam sama yang dijelasin Mbak Olivia kan bakal ada pengurangan ketika buku itu jumlahnya dipinjamnya itu ada gitu. Nah itu masuk di sini. Misal kita inputkan maka update di bookrannya itu nilainya sama dengan bookran yang di library booklist tadi. Ini tak. Jadi apa ya mungkin ya. Jadi misal kita masukin data ke library rand. Nah kita kan udah masukin data tadi, kita udah ditentukan. Nah ini data dari bookran ini jumlah buku yang dipinjam bakal masuk ke library booklist, masuk di sini. Masuk di sini otomatis, di mana ID bukunya disesuaikan, disamakan ID bukunya. Dan update di library booklist lagi yaitu nilai dari book available itu merupakan book quantity dikurangi bookran yang udah masuk tadi. Gitu. Jadi itu pakai trigger. Nggak cuma insert, jadi ketika update maupun delete juga bakal pengaruh. Misal ya kita delete di rand itu datanya yang 9 tadi kita delete itu otomatis di library tadi kita S001 ya yang misalkan S001 di library booklist itu ada mana apa ya tadi nah ini kan dipinjemnya kan 3 bukannya 3 sisanya 2 misal kita delete yang tadi 1 ini bukannya 3 kita delete otomatis di library booklist juga pengaruh tadi update apa delete-nya di S01 akan kembali nilai book available-nya dan bookletnya juga kembali ke 0 tuh intinya kan mungkin itu saja dari kami oh ini dan untuk prosedur yang untuk penjelasan terakhir itu ada di prosedur di mana ini tuh disediakan 4 kondisi kan kita coba aja langsung kan oh ya sih punya editor kita run misal kita oh di sini anjing oh pas presentasi ngomong-ngomong enak ya nah, dia ini woi ini lah eksekutif apa dia Mas mari dong kita pateni yo. Windows support ya udah sih sebenarnya